proses directing agak susah sih karena menyebutnya misalnya satu namanya Andi gitu, yang satu namanya Bambang gitu kayak mirip-mirip soalnya bukan. Mau nanya dong, biasanya kan kalau misalnya digundulin gitu alis gitu, bisa lihat roh beneran ya? Jangan-jangan ya, ini yang mungkin belum kita tanya ke mereka atau mereka waktu ngaca baru lihat roh. Oh. Iya jadi. Ini prosesnya kemarin salah satu menciptakan si alam sametan ini. Yes. Apakah ada sebuah emang di dalam pikirannya Regas itu secara visual dari dulu pingin seperti ini atau ini tiba-tiba muncul ketika film jadi atau gimana? Art director kita sebenarnya yang nyaranin Pak Ong Hari Wahyu itu guys, roh-roh di Jawa itu banyak sekali yang imajinya tidak berambut seperti ini gitu. Bukan hanya tuyul ya, tapi karena memang yang digambarkan bukan tuyul di sini, tapi memang roh gitu. Kalau dalam kultur di Jawa itu ada namanya baju barat. Baju barat itu siluman gitu. Nah banyak yang di pewayangan atau yang di ilustrasi itu gambarannya gundul gitu dan nggak pakai alis. Ya, soalnya kalau kita lihat ini menarik banget dan tidak terbesit sedikit pun dari pikiranku sendiri ini ketuyul karena kan mereka nggak kecil-kecil ya. Tapi the fact that mereka gundul-gundul tapi ber-20 kayak ada powerful di situ tapi kayak mistisnya juga dapat gitu kan. Luar biasa. Nah, kalau dari Mbak Anggun dan Angga sendiri kan udah denger ya lagu-lagunya Mort tadi. Pada saat pertama kali dengar atau pada saat tahu ada lagu ini, apa sih yang kalian terpecik ketika mendengar lagu-lagu tersebut? Aku pertama kali dengar lagu ini tuh pas kita Content Day dan dengarnya tuh lewat headphone gitu. Jadi apa ya, beneran kayak ada di alam lain gitu loh Kak. Tiba-tiba kerasa teringat lagi gitu ya momen-momen syuting dan gimana suasana di Desa Lantas tersebut. Dan aku suka banget dua lagu tersebut, apalagi lagu ini kan bisa kita lihat nanti buat teman-teman yang akan menonton filmnya ada di dalam film juga gitu. Jadi kerasa semakin magis. Dan hal yang aku suka banget dari lagu ini adalah dua-duanya itu kan apa ya, aku ngerasa biarpun seseorang itu mungkin pergi jauh, terbang tinggi, dan juga melayang yang mungkin entah sampai kemana, tapi salah satu yang menurut aku paling penting justru dipeluk gitu. Dan itu yang ada juga di lirik terakhir di Aku yang kau cari gitu, kayak ditutup dengan dipeluk tuh menurut aku udah menggambarkan ya film para masuk gitu dan apa yang akan kalian rasakan setelah menontonnya. Merinding nggak tuh? Dan Kak Regas, ini bukan suatu kebetulan ya kita melaksanakan press conference ini di Hari Film Nasional. Selamat Hari Film Nasional teman-teman. Mungkin Kak Regas bisa juga reminder teman-teman udah berapa lama nih berkecimpung dua legacy kita ini di tengah-tengah. Nah, Audrey tolong pakai foto yang barusan aku kirim tadi. Jadi aku pertama kali bikin film itu tahun 2006, yaitu kelas 2 SMP. Nah, 2 SMP itu aku... Nah ini. Kayak anak baik-baik ya Kak Regas. Ini nih yang baju merah, aku bukan yang di tengah. Jadi di sini bukan jadi sutradara, tapi jadi aktor. Nah, jadi aktor perannya bendahara kelas yang korupsi uang kas. Perannya itu, dia korupsi uang kas untuk membiayai adiknya yang sakit. Ya tapi tetap salah ya mas. Nah, tapi waktu syuting itu aku sering komplain ke sutradaranya kayak, kok angle-nya dari sini sih, kok dialognya gini. Terus sutradara saya yang tengah itu si Chris namanya, Chris bete, kamu aja sana yang mendirect gitu. Nah sejak itu aku jadi suka gitu mendirect film. Jadi mungkin ini 2006 ya tepat 20 tahun aku berkarya gitu. Kalau dihitungnya dari SMP ya. Dari SMP. Luar biasa. Jadi yang tengah, nah jadi gara-gara Chris itu kamu jadi yaudah deh gue bikin film juga deh. Iya. Gitu ya. Chrisnya sekarang buka les-lesan bahasa Inggris. Yang sutradara ini. Gitu, dia malah nggak di. Nah, ngomong-ngomong soal 20 tahun berkarya, ada juga yang 20 tahun berkarya juga hari ini. Nah, boleh kembali ke slide yang tadi, teman-teman?
Jadi ini foto tahun 2006 pas SMP ada lomba film. Nah, ada juga yang 20 tahun berkarya juga adalah ini. Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Wah, tepuk tangannya dong, 20 tahun. Gila ya transformasinya Kak, guys, lihatlah itu. Ya. Nah, ini gimana mau cerita dong? Cerita apa ya? Perjalanan ya. Iya, jadi ini di sini aku 10 tahun. 10-11 tahun gitu. Itu adalah film pertama aku dan sebenarnya bukan cuma film pertama sih, jadinya kayak pintu pertama masuk ke dunia Film. seni in general gitu, karena dari film itu gak lama kemudian ya 4-5 tahun kemudian akhirnya masuk ke musik, akhirnya dan terus aktif sampai sekarang gitu. Jadi aku juga baru banget nge-post di Instagram video casting pertama kali. Dan gak tahu kenapa, aku tadi juga cerita sama Anggun, gak tahu kenapa kali ini looking back kok rasanya sangat emosional ya. Kayak maksudnya, gak tahu rasanya kayak ternyata penuh apresiasi sekali gitu terhadap diri aku yang 10 tahun di sini. Sedang casting itu. Yang casting yang pada saat itu menerima tanggung jawab untuk main film. Dan ingin berani gitu ya mencoba hal baru walaupun aku anaknya pemalu banget dan lain-lain. Jadi aku thankful aja, aku melihat diri aku dulu ini kayak, makasih udah berani dan makasih udah gimana ya, karena dia sebenarnya gitu kan akhirnya ada kesempatan ini. Itu sih perasaan. Ya, ini untuk film untuk Rena, sutradaranya Mas Riri Riza, guru saya, mentor saya, dan produsernya Mira Lesmana. Dan juga selain Maudy, itu kita juga mau cerita bahwa kalau yang seseorang ini adalah bukan 20 tahun berkarya, tapi tepat 2026 juga adalah 40 tahun dia berkarya. Wow, tepuk tangan Mbak Auda. Ini juga sih. Nah, ini foto apa nih Mbak Anggun? Mungkin bisa cerita. Ini sebenarnya album aku umurnya 9 tahun. Aduh, itu rambutnya nggak ngerti kenapa bisa jadi itu kayak mullet gitu ya. Dan itu album pertama tahun kayaknya tahun berapa sih ya? Tahun 83. Iya. Tapi itu bukan album yang buat aku tuh album beneran. Karena album benerannya itu buat aku pas aku umur 12 tahun yang diproduseri oleh Om Yan Antono, dan di album itu aku mulai nulis lagu. Jadi ini ya seleksi lagu anak-anak, lagu ya belum serius lah gitu. Tapi sebenarnya udah serius nyanyi dan udah tahu pada saat itu akan kepinginnya jadi penyanyi dan pencipta lagu. Abaikan rambutnya dan boneka yang itu nggak tahu itu boneka siapa, kayaknya aku dulu nggak punya boneka kayak gitu, ini Dakocan. Iya. Ya. Oke, 20 tahun berkarya, 20 tahun, 40 tahun berkarya. Nah, kalau Angga ini, bocah ini, nah ini nih, ini berapa tahun berkarya? Lo pertama kali main di industri ini umur berapa? Aku main di project pertama itu sinetron 2015, jadi mungkin 11 tahun yang lalu, dan judulnya juga entah kenapa spesial gitu ya, karena ada unsur hewannya juga. Oh, apa judulnya? Malu-malu kucing. Mungkin itu takdir juga. Takdir ya, saya kan ada rock kucing. Ada rock kucing kan di sini. Ya, jadi pertama kali usia 15 tahun, dan itu pun cukup sulit karena aku kan emang lahir dan besar di Lombok gitu. Jadi sebenarnya untuk bisa berada di industri ya seperti ini, entertainment tuh sangat sulit dan jarang banget gitu. Bahkan sampai sekarang pun mungkin aku ngelihat mungkin baru 1 atau 2 orang yang berada di industri yang sama gitu ya, berasal dari daerah yang sama gitu. Jadi agak lumayan sulit, dan aku beruntung juga bisa punya
ekosistem support system yang luar biasa dari keluarga aku gitu. Karena kan kebetulan ya usia 15 tahun yang biasanya aku cuma ngerti ya sekolah atau enggak ya les gitu 1-2 gitu. Jadi belum kepikiran sama sekali untuk kira-kira apa nih yang akan dilakukan gitu. Tapi ternyata di usia 15 tahun ini nggak cuma dari aku yang ingin, tapi support system dari keluarga juga mendukung. Itu yang menurut aku salah satu yang penting juga sih dari perjalanan karir aku gitu. Jadi aku nggak ngerasa sendirian, ada yang membantu secara emosional juga gitu. Karena anak 15 tahun udah ditinggal jauh sama kedua orang tua kan sebenarnya berat gitu. Tapi aku ngerasa mereka tetap ada di dekat aku walaupun dari jarak yang jauh gitu. Betul, berarti sekarang umur 25 ya kan? Tahun ini 26. Tahun ini 26, tapi sekarang masih 25 kan? Sekarang masih 25. Berarti 10 tahun. 10 tahun. Wah, 20, 20, 40, 10. Iya. Jadi tahun yang oke lah. Udah, jangan lubu nih Iman nih ya. Kalau nggak Berikutnya Nasira siapa? Udah, dari lahir dong, dari papaku lahir. Tapi ini menarik banget nih Kak Regas. Berarti 10 tahun sampai kamu akhirnya di Manusia Silver ya? Nah, ini iya kita nih, apa nih? Angga Yunanda jadi Manusia Silver yang kemarin viral ya teman-teman media. Boleh ceritain dikit Luar ya biasa. Kak Regas sama Angga? Gimana tuh bisa begitu? Kenapa tiba-tiba kepikiran manusia silver? Pokoknya gue pengen bikin lo nggak ganteng aja sih. Jadi dari Budi Pekerti kan udah jadi muklas. Ini Bayu nih ya silver dong, tapi tetap ganteng. Nah, di sini Bayu ini masa lalunya sebelumnya bekerja di Jakarta, dia bekerja di jalanan. Salah satunya menjadi Manusia Silver, dan ini adalah salah satu bentuk yang dia nggak mau kembali ke masa lalunya, makanya dia pengen berusaha menjadi perasuk untuk membuktikan bahwa aku bisa hidup di desa Latas ini, aku nggak butuh balik ke jalanan lagi, dan aku akan buktikan ke bapakku. Jadi sangat butuh pembuktian. Catnya sakit nggak di kulit? Untungnya tidak gitu, untungnya tidak. Cuma emang tebel banget gitu, karena emang lumayan susah mungkin ya untuk bisa achieve se-silver itu gitu ya. Apalagi kamera film kan beda gitu ya. Jadi apa yang kelihatan di aslinya belum tentu sama seperti yang di kamera film. Jadi benar-benar harus ditacap yang luar biasa sampai ke sela-sela terkecil gitu. Jadi yang paling susah sebenarnya bukan apply dan syutingnya gitu, lepasnya, membersihkannya itu susah sekali. Pakai apa? Baby oil apa? Kayak iya, saya ingat aku sih itu Macam begitu. lumayan lama sih kan. Lama lepasnya apa lama pakainya? Dua-duanya. Kayaknya ya sejam lah ada di poles sampai semuanya, terus pulang dalam kondisi silver gitu. Pulang masih silver. Nah, pada saat setelah udah syuting ini, kalau kamu nggak sengaja ketemu Manusia Silver di jalanan, punya empati yang berbeda nggak? Cara melihat mereka? Pasti gitu, sangat berbeda. Dan aku merasakan bagaimana susahnya untuk mencari uang gitu ya, dan bagaimana cara mereka untuk bisa melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Dan aku ngerasa jadi semakin bersimpati sama apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan untuk kita bisa bertahan hidup demi diri sendiri dan keluarga. Ya, kalau tadi ada yang Manusia Silver, ini ada yang makan daun sama bunga. Nah, Katanya sekarang ridersnya ada bunga Ridersnya ya? daun sama bunga. Buat cemil Itu beneran? Cemilannya doi. Di waktu luang. Jadi emang di Perasuk ini emang mereka keluar dari zona nyaman dan keluar dari imajinya yang umum gitu. Kalau tadi silver, ini sekarang makan daun sama bunga. Nah ini ceritain Mot, ini adegan apa nih sebenarnya? Boleh diceritain ya? Ya ini aja. Oke, kira-kira aja ya. Jadi ini memang adalah adegan di mana aku sebagai seorang pelamun itu dirasuki oleh sebuah roh hewan. Boleh diceritain ya? Boleh dong. Hewannya adalah semut. Dan di sequence semut ini memang yang terjadi adalah kita bisa merasakan makanan-makanan enak yang kayak kita lagi makan di restoran Michelin star mungkin ya, tapi sebenarnya yang kita lagi makan itu adalah dedaunan, bunga, sama Batang rebung mentah gitu. Oh my gosh, itu ini sih. Daun dan bunga sebenarnya cukup oke aja gitu. Rasanya Buat gimana? aku. Iya. Gue malas nyobain. Iya. Itu detail beneran.
Nah, Nggak ditelan tapi bener-bener sampai dikunyah sampai gimana? Dikunyah dan harus cukup banyak karena memang itu adalah keperluan filmnya. Yang memang agak-agak lebih menantang itu justru rebung mentahnya karena aku tuh sampai ingat banget tadi itu Rega sebelum kita mulai syuting mau kesini mau kenapa mau cobain dulu nggak? Jadi aku dipanggil dulu, jadi dikasih kesempatan untuk mencobakan rebung itu. Terus memang sebenarnya bikin triknya adalah dia keras sekali. Rasanya memang agak-agak ya tidak enak. Kayak lumpia nggak? Masih jauh. Kayaknya masih berapa step lagi baru kayak lumpia. Tapi yang susah adalah dia keras dan dia tuh begitu digigit dia kayak akan langsung nyangkut ke gigi gitu loh. Oh. Karena dia tipe yang Model gitu berserat sekali dan tapi berair tapi juga itu yang justru itu yang lebih challenging. Kalau daun dan bunga masih aman lah. Apa rasanya? Tawar apa? Rasanya Wangi? dan kalau daun sebenarnya kayak makan daun. Kayak salad gitu. Kayak salad tapi lebih raw lagi aja, lebih hijau gitu. Oke. Bunga? Kalau bunga rasanya kalau teman-teman di sini suka nyium fragrant apa gitu, ini kayak tapi dimakan. Jadi not that bad seperti yang kita bayangkan gitu. Rebung yang ada di luar ekspektasi. Tapi nggak apa-apa. Ini bisa kebayang nih headline-nya. Regas Banu Teja Menyuruh. membuat Maudy Ayunda, Angga Yunanda guling-guling di lumpur dan makan bunga. Makan bunga. Kalau anggun. Nah, ini Kalau Mbak Anggun disuruh. Nah, ini mungkin adegan yang jarang diceritain nih Mbak. Kan biasanya di sini guru asli selalu digambarkan yang keras, terus kemudian berkarisma. Di pertemuan lalu juga Mbak Anggun udah cerita bahwa wibawa karisma itu menjadi yang utama. Tapi di sini guru asli itu juga banyak adegan yang rapuh. Ada adegan yang dia juga meneteskan air mata, dia yang sedih gitu. Salah satunya adalah adegan di mana dia harus berbicara dengan muridnya si Bayu ini. Nah, penasarannya adalah aku melihat dengan mata kepala sendiri Mbak Anggun pada saat syuting itu sampai betul-betul nggak kuat dan nangis gitu untuk adegan ini gitu. Jadi natural. Nah, itu apa yang Mbak Anggun pikirkan pada saat itu? Aku tuh termasuk mungkin kalau termasuk satu publik yang baik. Kalau nonton sesuatu, nonton konser, aku tuh yang senang duluan. Kalau nonton film horor yang ketakutan, saking ketakutannya nggak pernah nonton film horor karena ke bawah sampai 7 hari 7 malam. Dan kalau ada apapun yang disajikan, aku tuh selalu menangkap sebulat-bulat itu, menelannya seperti itu. Nah ini satu scene yang lumayan susah karena scene-nya panjang dan itu satu monolog ya, hampir kayak One take gitu. Ya. Dan aku sebenarnya yang bikin aku nangis tuh ngeliat dia nangis. Jadi Angga Yunanda mancing aja sambil nangis guys. Biasanya orang mancing kan ya udah mancing dialog aja. Kadang ada film lain yang dipancing tuh pakai astrada gitu, asisten sutradara. Tapi ini mancingnya doi nangis beneran. Beneran. Jadi aku melihat dia dan buat aku tuh dia ya ampun ini aktingnya bagus banget ya. Oh begini toh aktor beneran toh. Jadi ya aku jadi semacam kayak menangkap itu. Jadi tapi sebenarnya itu tuh sisi yang baik juga untuk guru asri untuk supaya dia tuh punya juga. Jadi harus ada pegangan kalau walaupun dia tuh terlihat orang yang sangat keras, yang otoriter, yang semua itu, tapi sebenarnya ada satu layer lagi yang orang itu kebanyakan orang tidak tahu. Dan ini tuh penting buat dijaga. Oke. Ya. Gitu. Iya. Ya biasanya aku bilang enggak, ini belum shot lo, shotnya masih ke guru asri, jadi lo hemat energi aja gitu. Gak apa-apa kak, aku bisa mancing loh, nangis lagi. Tapi nanti waktu take nangis lagi juga bisa gitu. Jago. Oke. Pinter ya. Emang cengeng ya kan? Emang cengeng. Nah mungkin ini pertanyaan ke Angga sama Maudy kali ya. Di sini nih sebetulnya kalau teman-teman lihat dari trailer gitu, ya pasti yang dari trailer udah jelas ya bahwa Para Prasek itu kan bukan film horor, gitu. Lebih ke film drama, dan di bagian layar drama ada juga elemen romance. Seperti teman-teman lihat,
bahwa Laksmi dan Bayu ini juga ada unsur romance di dalamnya. Nah, penasaran mungkin dari Angga dulu gitu. Lo bangun chemistry dengan Maudy sebagai sudah sama-sama berpasangan ya. Ini membangun chemistry ini sebagai aktor tuh gue selalu penasaran juga. Sebagai sutradara tuh kayak gimana sih gitu. Kalau buat I guess mau latihan tips-tips untuk jadi aktor lagi. Atau balik dari bendahara yang wakas. Sama Maudy nggak ada sulit sama sekali karena nama kita juga udah mirip kan. Maudy Ayunda. Aku dari dulu sering banget Angga Ayunda gitu, dipikir aku mungkin saudaraan sama Maudy. Jadi kita udah nggak ada sulit sama sekali gitu ya untuk membangun chemistry, dan kita juga kebetulan emang udah ketemu duluan gak sih kita sebelum acara kan sebelum event ini sebelum film bikin ini kita udah kenal satu sama lain juga, dan aku juga kenal sama suami beliau. Iya, aku setuju sih. Aku tuh pertama kali ketemu Angga kita harus mungkin kerja bareng ya. Kalau ketemu mungkin udah sebelumnya. Tapi kerja bareng itu kita bikin film pendek sebenarnya, gitu untuk sebuah mall gitu. Dan aku di situ aku udah berpikir kayak gini, ini agak aneh ya. Maksudnya aku sebenarnya baru pertama kali kerja bareng Angga, tapi aku tuh ngerasa nyaman banget sama dia. Auranya atau energi? Aura dia itu sangat-sangat aman, tenang. Tapi kan ada ya kadang-kadang kita kerja bareng orang, diem-dieman, tapi itu awkward. Ya, jadi kayak Kalau gimana mau kabar? Oke. Iya, jadi kayak ada tension. Kalau sama Angga itu mau kita ngobrol asik, mau kita lagi mau diem-dieman asik, mau kita lagi apa. Jadi kayak ada rasa aman itu yang even dari shooting project itu tuh aku udah ngerasa. Jadi waktu pertama kali aku diceritain bahwa akan Angga tuh aku sebenarnya kayak happy gitu, karena aku merasa pasti sama dia, karena apapun itu kalau kita ngomongin chemistry atau kita ngomongin apa yang harus kita lakukan untuk ceritanya, kayaknya yang utama tuh rasa aman itu sih. Betul. Rasa aman, rasa percaya, rasa tenang bahwa kita akan hadir untuk satu sama lain di scene itu, di momen itu. Jadi itu yang aku juga sangat apresiasi dari kamu sih. Aku rasa sangat nyaman gitu. Aku juga bersyukur sih. Terima kasih ya Maudy. Terima kasih. Sopan banget. Kali kasih ya guys. Sopan banget. Oh ya, dan sopan banget kan ya orang tersopan gitu. Tapi yang cukup sulit justru karena di film ini tuh kayak subtil banget gitu ya adegan romansanya gitu. Jadi harus kayak ada di porsi yang tepat gitu untuk bisa kita sama-sama berada di layar tersebut. Apalagi kan gaya ngomongnya kan juga nyablak kan satu sama lain. Gimana sih lu gitu kan? Iya. Sambutin gua dong gitu. Iya, Tapi harus tetap ada sparks romance-nya. Jangan salah, orang Betawi juga romantis. Sangat romantis. Tapi itu benar banget, maksudnya tadi Angga mention mengenai kesaktian adegan romansa di film ini ya, tapi yang terdeliver sangat baik oleh mereka berdua karena yang mereka hadirkan itu menarik banget ketika Maudy ngomongin mulu soal kenyamanan, dan itu ditangkap ya kan, teman-teman udah nonton ya, cuman at least buat yang udah nonton itu kita tangkap kenyamanan dalam sebuah hubungan yang tidak perlu musik kayak ada ciumannya, ada ini, kepanasan itu justru tidak jadi penting lagi. Oh, ada adegan cium? Ada. Dia sama kura-kura sebenarnya. Sama lumpur. Nah, jadi ini adalah sisi lain dari romansa yang mungkin bukan ke arah sana, tapi kenyamanan sebuah hubungan yang chemistry itu akhirnya juga terjaga dengan baik. So, selamat buat kalian bertiga dan juga Mbak Anggun. Ini aku mau saya tidak ada. Betul, ya Adegan bertiga. ciuman apa? Kalau Mbak Anggun menariknya ini. Mbak Anggun ini kan ada dua musisi di sini, dan ini selain hari film nasional, kolaborasi antara musik dan film itu kan sudah bertahun-tahun terjalin gitu ya. Nah, Mbak Anggun tuh dulu lagu-lagunya pun pernah dipakai original soundtrack film lain juga gitu. Nah, mungkin Mbak Anggun boleh cerita. Ada lagu judulnya Savior yang untuk Transporter 2. Transporter. Iya, pas Jason Statham lagi Oke-okenya. sekarang sih Private. tetap ya, Masih oke. masih. Nah,
nggak boleh ya. Tapi pas Transporter tuh itu dia lagi wadaw banget. Keren ya. Ya, terus di gitu aku juga sempat isi soundtrack untuk Pendekar Tongkat Emas. Tongkat Emas ya. Lagunya yang ditulis oleh Gita Gutawa. 11 tahun yang lalu ya Mbak ya? Iya, 2014. Iya, kayaknya. 12. Iya, jadi buat aku tuh sinema film dan musik itu ya gandengan. Karena kan memang cuma bedanya adalah untuk seorang penyanyi yang biasanya tuh kalau nyanyi di atas panggung kita kan berinteraksi dengan penonton. Kalau nyanyi di acara TV berinteraksi dengan kamera. Ini semua kita harus melupakan. Ya, benar. Nggak ada, nggak boleh. Kameranya kamu juga nggak diumpetin, nggak terlalu jauh juga. Kadang-kadang oh ya, Situ boleh ngeliatin kamera. Beda. Tapi kan menariknya Mbak Amur pernah main drama musikal juga di Itali gitu kan. Ya, jadi Manggung. betul. Perbedaan terbesarnya apa nih? Perbedaan terbesarnya adalah kalau main di atas panggung itu kan ada sisi immediate. Jadi apa yang kita lakukan yang itu yang diterima oleh publik dan tidak bisa kita lakukan lagi. Karena kan kadang manggung itu walaupun isi lagu-lagunya sama, setiap malam kita menyanyikan sesuatu yang sama, adegannya selalu sama, tapi filmnya kan pasti ada beda. Filmnya penonton juga yang kita tangkap itu juga bisa memberi bisa mengasih cara interpretasi kita yang kadang aku tuh begitu loh, selalu menyerap gitu. Jadi ya buat aku tuh live performance itu selalu yang aku tuh suka gitu karena bahkan ya energinya ada dan kadang nggak bisa ditangkap dengan kamera. Nah kalau film itu kan beda ya. Kamu diulang-ulang. Depannya kru pula gitu lagi gitu. Iya. Untung aku nggak ada adegan ciuman beneran. Jadi tapi memang ini ada tantangannya sendiri yang terus terang aku senang banget pertama kali dengan kamu karena ada apa sih namanya, ada kayak semacam kayaknya halus banget sih intronya gitu. Ya, jadi bersyukur kamu waktu aku walaupun aku cuekin di Instagram, di ghosting di DM, itu diulang-ulang pengen 20 kali ya. Karena itu akan terus aku figuran nanti. Ya, terima kasih. Lovely Mbak Amur.